Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semua, akhirnya pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam acara PLPM, Pengenalan Lingkungan Pesantren dan Madrasah. Sebelum kita memasuki acara pada pagi hari ini, gimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Zanis Hidayati. Anak-anak bisa memanggil saya Bu Zanis. Insya Allah kita akan bertemu di pelajaran PPKN di saat kita sudah pembelajaran offline. Anak-anakku semua, sebelum kita memasuki materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, bisa dilihat gambar ini. Kira-kira anak-anak tahu nggak ini itu mereka berprofesi sebagai apa? Nah, benar ya? Mungkin di lingkungan anak-anak semua ada yang mungkin orang tuanya bekerja sebagai TNI, ada yang sebagai Polri atau kakaknya atau tetangganya. Nah, kedua profesi ini itu merupakan profesi yang bertugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, gambar selanjutnya anak-anak bisa saksikan. Nah, ini adalah salah satu kori yang berhasil mendapatkan juara internasional MTQ. Nah, ketika seorang kori tersebut meraih juara internasional, berarti kori tersebut akan membawa nama baik Indonesia. Jadi betul ya anak-anak. Jadi anak-anak, kira-kira apakah ada yang tahu pada kesempatan kali ini materi apa yang akan kita bahas? Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bela negara. Materi bela negara. Nah, ini ya. Kenapa sih kita harus melakukan upaya bela negara? Seberapa penting sih bela negara untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara kita? Jadi anak-anak, bela negara itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa sangat penting? Anak-anak bisa ketika SD kelas 1 sampai kelas 6 mungkin dulu pernah mempelajari tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut kita bisa tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu ada karena perjuangan para pahlawan. Nah, dari perjuangan para pahlawan tersebut, mereka telah banyak berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, baik berkorban tenaga, berkorban jiwa, berkorban raga, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Anakku semua, dari sini kita bisa memahami bahwa bela negara itu wajib untuk kita lakukan. Kenapa Ibu bisa mengatakan bahwa bela negara itu wajib untuk kita lakukan? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita itu harus menaati Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang beberapa pasalnya itu mewajibkan untuk seluruh warga negaranya itu untuk melakukan bela negara. Nah, beberapa pasal tersebut, yang pertama adalah pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal selanjutnya itu pasal 30 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dari situ dilanjutkan ke pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa untuk pertahanan dan keamanan negara itu dilakukan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau akan lebih populer disingkat dengan Sishankamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah,
Pertahanan dan keamanan tersebut berdasarkan pasal 30 ayat 2 itu dilakukan oleh dua komponen. Yang pertama komponen utama, selanjutnya adalah komponen pendukung. Komponen utama seperti yang anak-anak tadi udah lihat ada TNI dan Polri. TNI dan Polri itu merupakan komponen utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada komponen pendukung. Komponen pendukung di sini adalah seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi ketiga pasal tersebut itu merupakan dasar hukum adanya kewajiban kita sebagai warga negara untuk ikut melaksanakan bela negara. Tak terkecuali untuk anak-anak semua dan juga untuk ibu dan anak-anak semua sebagai seorang siswa, sebagai seorang santri, itu juga wajib untuk untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, lalu bela negara itu bentuknya apa saja sih? Nah, kita akan lihat beberapa bentuk dari bela negara. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, anak-anak, bentuk bela negara yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Dari mana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan kewarganegaraan? Insya Allah anak-anak semua ketika sudah memasuki pembelajaran, kita akan mendapatkan pendidikan kewarganegaraan di mata pelajaran PPKN yang insya Allah kita akan belajar bersama Bu Yanis untuk pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran wajib. Nah, yang kedua ini itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Misalnya, kalau di daerah anak-anak semua ada Hansip, itu bisa dilakukan oleh Hansip. Atau kalau misalnya di kampus itu ada yang namanya Menwa, keamanan kampus. Nah, atau semacamnya seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya pengabdian sebagai TNI atau tentara atau sebagai Polri. Jadi, di sini adakah anak-anak kelas 7 yang memiliki cita-cita sebagai tentara atau sebagai TNI atau sebagai polisi? Kira-kira ada nggak? Nah, kalau misalnya ada, itu merupakan salah satu wujud pengabdian dan wujud usaha untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Itu. Selanjutnya yang terakhir adalah pengabdian sebagai profesi. Pengabdian sebagai profesi itu seperti ini. Jadi, anak-anak profesinya sebagai siswa dan santri, sedangkan Bu Yanis sebagai guru. Misalnya, pengabdian profesi. Bu Yanis sebagai guru akan melakukan tugas dengan baik, melakukan tugas dengan bertanggung jawab dan melakukan semua amanah dengan baik. Sedangkan anak-anak sebagai siswa dan sebagai santri bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, belajar dengan giat, menaati tata tertib, dan sebagai santri bisa rajin mempelajari ilmu-ilmu agama dengan baik. Begitu. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, berdasarkan semua paparan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih arti dari bela negara? Ada yang bisa? Nah, jadi inti dari bela negara adalah suatu sikap, perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta terhadap suatu negara. Bersikap atau perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air, rasa cinta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nasionalisme, cinta tanah air. Nah, itu beberapa hal yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan bela negara. Lalu bagaimana sih peran seorang santri dalam bela negara? Nah, anak-anak, jadi beberapa pahlawan itu merupakan seorang santri. Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian ada juga Pangeran Diponegoro, terus Jenderal Sudirman, Bung Tomo, dan juga masih banyak lagi para pahlawan yang merupakan santri atau yang mungkin lebih populer dengan Gus Dur. Gus Dur itu sudah ada di masa-masa setelah tahun 2000-an. Jadi anak-anakku semua,
sebagai seorang santri itu tidak menutup kemungkinan untuk kita semua mampu untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi anak-anakku semuanya, sekarang mari kita terus melakukan yang terbaik untuk bisa ikut menyumbang peran dalam upaya bela negara. Oke, jadi anak-anak, selanjutnya adalah materi mengenai bentuk perwujudan dari bela negara yang ada di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Kita mulai dari lingkungan paling sering kita jumpai, yaitu lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, yang pertama itu adalah setiap anggota keluarga itu diharapkan mampu menjaga kerukunan. Jadi anak-anakku semuanya di rumah diharapkan kita semua bisa menjaga kerukunan. Nah, itu merupakan cermin dari upaya bela negara yang kita laksanakan di dalam rumah. Selanjutnya menjalankan tugas dengan tertib. Tugas di sini adalah kita sebagai anak tentu memiliki beberapa tugas yang diberikan kepada orang tua, misalnya membantu untuk menyapu, mengepel, cuci piring, dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan dengan tertib. Selanjutnya, berusaha menjaga nama baik keluarga. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk selalu menjaga nama baik keluarga kita. Kemudian saling menghargai antar anggota keluarga. Sebagai seorang anak-anakku semua harus saling menghargai kepada ayah, ibu, atau umi, abi, nenek, kakek, kepada kakak, kepada mas atau mbaknya gitu. Kemudian menggunakan fasilitas rumah dengan baik. Nah, diharapkan ketika anak-anak semua menggunakan peralatan yang ada di rumah itu bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai membuat alat itu rusak seperti itu. Kemudian bersikap sopan dan tidak menentang keluarga. Itu beberapa hal yang bisa yang menjadi cerminan dari bela negara yang ada di dalam rumah. Selanjutnya, bentuk perwujudan bela negara yang ada di sekolah atau di madrasah atau kemudian di pesantren. Yang pertama, hidup rukun sesama warga sekolah. Hidup rukun dengan teman-teman yang ada di pesantren. Jangan sampai kita ada percekcokan di antara teman atau teman sekolah maupun teman sekamar di pesantren. Kemudian menaati tata tertib sekolah. Di sekolah ada tata tertib, anak-anak diharapkan mampu untuk menaati dengan baik. Misalnya masuk jam 7, nah anak-anak juga berangkatnya harus tepat waktu, menghormati guru-guru. Nah, jadi kalau sedang proses pembelajaran, gurunya sedang berbicara, diharapkan anak-anak mampu mendengarkan dengan baik. Selanjutnya, mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Kalau guru memberikan PR, memberikan tugas, itu diharapkan anak-anakku semua mampu mengerjakannya dengan baik. Kemudian menjaga nama baik sekolah, mengikuti upacara bendera. Nah, upacara bendera itu salah satu wujud dari ikut dalam upaya bela negara. Kemudian tidak menyimpang dari Pancasila dan bersikap sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Tidak hanya kepada guru, tapi juga kepada teman, kepada karyawan, dan juga kepada warga sekolah yang ada di lingkungan madrasah dan juga pesantren. Selanjutnya, wujud bela negara di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat tentu anak-anak gak asing dengan yang namanya gotong royong. Nah, ketika ada gotong royong, diharapkan anak-anak ikut serta dalam pelaksanaannya. Kemudian misalnya menjaga keamanan dengan ronda, nah itu mungkin bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian menaati norma yang berlaku, kemudian menolong tetangga kalau tetangganya ada yang kesusahan. Anak-anak semua alangkah lebih baiknya jika mampu membantu. Kemudian toleransi, menghargai orang lain. Kalau anak-anak punya tetangga yang beda agama, nah itu kita harus bersikap toleransi, saling menghargai, tetap berhubungan baik walaupun kita memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, kemudian juga
mengambil keputusan dengan jalan musyawarah. Ketika ada beberapa hal yang harus dibahas, ada perlu untuk dimusyawarahkan, diharapkan anak-anak semua mampu ikut berperan serta dalam musyawarah. Yang terakhir itu adalah bela negara yang ada di bangsa dan negara. Di bangsa dan negara, beberapa hal yang bisa dilakukan itu yang pertama, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya anak-anak di sini ada yang belum hafal Pancasila? Ada yang belum hafal? Nah, PR-nya untuk anak-anak yang belum hafal sebelum masuk pembelajaran secara online, sebelum masuk pembelajaran offline ke pondok pesantren, anak-anak di rumah silahkan hafalkan dulu Pancasilanya 1 sampai 5. Oke, kalau yang sudah hafal bisa ditambah menghafalkan lambang-lambangnya dari sila 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian bentuk-bentuk bela negara yang lain, misalnya menaati hukum, menaati tata tertib, menaati peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya pergi naik motor pakai helm, bawa SIM, nah gitu. Kalau anak-anak yang belum punya SIM diharapkan jangan naik motor dulu ya. Naik motornya ditahan sampai nanti udah punya KTP lalu udah punya SIM. Dan yang terakhir bisa mengharumkan nama bangsa. Bagaimana sih cara seorang santri bisa mengharumkan nama bangsa? Seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, ada seorang qori yang mampu menjadi juara internasional lomba MHQ. Anak-anak bisa belajar dengan baik, belajar dengan rajin, supaya bisa ikut kompetisi dan meraih juara. Begitu anak-anakku semuanya. Demikianlah materi bela negara yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita berjumpa di kelas insya Allah. Semoga keadaan segera membaik. Begitu anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum